Maka pantun mereka benten bulan dibaca hadiah. Mohon disimak bersama-sama, siapa tahu pantun ini adalah salah satu pertanyaan di kuis nanti. Mohon maju ya teman-teman. Karena perjalanan dari Jember yang sangat macet, maka alhamdulillah saya menulis pantun. Yang pertama, muda-mudi hadir sholawatan. Adik kecil di rumah lihat kartun. Pantas saja dadaku deg-degan, ternyata Nusa TV sedang ulang tahun. Lebam disengat lebah, sembuh karena mendapat madu. Tak ada kata yang terindah selain Nusa TV, we love you. Khusus Nusa TV. Yang kedua, khusus Kiai Fakhri. Dengan senyum kau mengajariku, dengan sabar kau membimbingku. Kiai Fakhri, ajunan selalu di hatiku. Di sini Fakhirmania, di sana Ahbabul Mustafa. Di mana-mana yang penting sholawatan bersama Kiai Fakhri yang tercipta dan tertampan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah milad yang sebenarnya adalah milad pamirah kaula berpanjenengan sedaya iki sedang mengikuti lalampahan Syekhana Muhammad Khalid. Disaksikan dengan Baitullah, saksikan dengan Allah, seibangun alam zaman edikasi Nur Syadiri. Sekali mahnya mereka itu eskonah adalah dakwah sedang istimewa. Bagaimana tidak? Di Bangkalan dahulu masyhur dengan kota saleh, sekarang sudah berganti menjadi zikir dan sholawat. Saya berpemikiran, saya berpenggagas kalau bukan tokoh kita sekarang. Sebenarnya hal ini sudah mulai dari saya pernah menulis bait syair. Bunyinya begini. Idza kunta fi amrin wa qita bihamdihi wa asbahta fi usrin wa amsayta fi harajin fasalli 'alal mukhadari min ali hashim kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraji. Bibit sholawat ditanam oleh Sayyidina Khalid. Daripada mohon sampeyan kabeh laku masyarakat hidup banyak memiliki beban. Mohon punya masyarakat melarat bagi siapa kalau mau sholawat sedaya berkali kali jalan keluar. Dari masa Sayyidina Khalid beberapa tahun lagi insyaallah akan lahir daripada memori beliau 100 tahun Sayyidina Khalid. 100 tahun Nahdlatul Ulama 2026, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Insyaallah bersamaan dengan digagasnya Sayyidina Khalid sebagai pahlawan nasional. Saat itu sholawat didengarkan, tapi hari ini oleh cincin beliau sholawat kembali dijauhkan di pelosok-pelosok desa. Karena apa? Ini menikah sabar-sabar malam bermajelis aksi, sabar-sabar malam berdakwah. Karena luar biasa yang menanam Sayyidina Khalid sudah tumbuh pohon-pohon itu saat ini disiram oleh kita bersama-sama dan kita akan memetik buahnya bersama-sama. Amin Allahumma. Para hadirin dirahmati Allah, banyak ulama masyhur namanya Ibnu Arabi. Saya membaca biografi terjemah daripada Ibnu Arabi. Kenapa Ibnu Arabi kalau berceramah bisa menyajikan 3 perkara. Yang pertama, Ibnu Arabi kalau berceramah bisa membuat hadirin tertawa terbahak-bahak. Jadi Ibnu Arabi ceramah kosongkan sampai kentul saja. Dan kita juga tak bisa. Sebisa senior kami kayak misalnya Adnan bisa gitu. Sudah kedua, Ibnu Arabi bisa ceramah sampai sehadir kabin nangis, sampai sehadir kabin munar. Gara-gara
Mana juga tak bisa. Bisa keberin asal. Tapi Ibnu Arabi bisa hadir dalam majlis berceramah, sehadir beri akidah, sehadir beri nangis, sehadir dikeropi sampai Ibnu Arabi orang tak maki orang sama sekali. Jadi itu lebih sesuatu Allah. Para hadirin dirahmati Allah, satu sebenarnya esensi daripada apa yang dicita-citakan oleh Al-Fatih dengan Nusa TV. Kenapa? Nusa TV berasal dari kata Nusa, Nur Syazim, diambil dari nama seorang wali min awliyaillah yang dikatakan Syekh Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar, atau kelak masyhur kalau bernama Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pas ekonnya Nur Syadzili dari nama beliau. Pada ulama ajabu idza qultu Abdul Qadir Al-Jailani fakultu Abul Hasan Asy-Syadzili. Kalau saya menyatakan Imam Abdul Qadir Al-Jailani, maka sebenarnya saya juga sedang menyampaikan mazaya daripada keutamaan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Panitia Nusa TV sebenarnya adalah ajakan kepada muda-mudi untuk masuk kepada ajaran yang baik. Salah satu daripada nama Nabi Muhammad adalah Shahibul Matar. Kalau membaca Asmaul Nabi di Dalailul Khairat yang dikarang oleh Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, beliau adalah Shahibul Matar. Gelar lakop julukan daripada Nabi Muhammad salah satunya adalah Shahibul Matar. Kenapa? Suatu hari Nabi Muhammad melihat ajaran kepada sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad matur dari jalan bermah, saya pernah melihat malaikat Jibril, saya pernah melihat malaikat Mikail, saya pernah melihat malaikat-malaikat yang semua wujudnya hampir sama kecuali satu malaikat. Pada situ malaikat, siapa itu malaikat selalu. Bagaimana? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Malaikat itu adalah yang memiliki tangan 1000 tangan. Guna berpanjangan saja tangan baru 2. Ini ada malaikat tangannya 1000. Di masing-masing 1000 tangan terdapat 1000 jari-jari. Yang anak pakai kita. Kalau sudah berpanjangan tangan 2, gigi lemak. Ini kan ada malaikat tangannya 1000, masing-masing daripada tangan punya jari 1000. Maka Nabi Muhammad yang fadhana, Nabi Muhammad yang cerdas kemudian bertanya, bagaimana wahai malaikat, engkau tugasnya sebagai apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menyebarkan rezeki dan lain sebagainya. Malaikat meninggal apa tugasnya? Dengan tangannya yang 1000 dan masing-masing punya jari 1000, ini tugas adalah menghitung rizki dan rintik hujan yang turun, menghitung aliran air di sungai, di laut yang terus berjalan. Sehingga karena tangannya banyak, gigi banyak, menghitung berapa. Maka Rasulullah sangat alim, Rasulullah sangat alama, Rasulullah fadhana, cerdas. Pas periksa nih malaikat mun sampeyan bisa ngitung rintik hujan yang turun, kira-kira apa sampeyan sira bisa ngitung? Tiba-tiba malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, bodoh aku bisa tak bisa ngitung. Pola penjara lebih banyak daripada rintik hujan. Pola penjara lebih banyak daripada tetesan air yang mengalir di samudera Allah. Apa itu? Maka malaikat tersebut kemudian menjawab, kelak ada umatmu yang duduk bersama-sama kemudian menentukan salawat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan malaikat bilang, mau pada umat ajunan juta ada bareng. Kalau kita seperti yang disaksikan masjid ini, kita melakukan salawat, maka malaikat bilang makor. Akhirnya ya Rasulullah, tak bisa ditongkong ke situ berjera saking dunia, walaupun dengan jari-jari dan tangan hati sejumlah daya buat kali. Kenapa? Pun maju salawat. Mangkana yang di saat para kiai hebat cuma lembaga di saat. Dan mon majelis lozon malaikat jannah tetap tak terhitung oleh Shahibul Matar, oleh malaikat peninggal. Dan beri salawat di bumi. Pada acara tahlil, akhir lokal, mau tahlil wajah Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini majelis ini kan akhir lobel, tak kira deki Allahumma sholli ala Muhammad. Pak moja lah, jadi dia selawat Sulaiman tidak. Nasib orang dekat bedek akhir lobel, bersiap positif. Kenapa? Selawat kita. Apa ulama membuat pola demikian? Kalau sudah sehat ini kan, kau di ganjaran sedang ini gitu. Kenapa? Membaca bersama-sama di dalam satu majelis. Kalau boleh menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini Shahibul Maqar makin bosan. Shahibul Maqar makin bosan. Berapa banyak yang hadir malam ini daripada Muhibbin Nusyah TV, daripada orang-orang yang cinta dengan ulama, tak bisa dikontrol juga. Bahkan ribuan dan puluhan ribu jari-jari dan tangan Shahibul Maqar. Karena di dalam majelis ini akan dibacakan salawat bersama-sama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hanya dengan menjawab salawat itu, ini Shahibul Maqar bingung. Banyak ganjaran saya. Padahal daripada nama Nabi Muhammad bukan hanya Shahibul Maqar, tapi dengan asmaul Nabi dunia, Sayyidina Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahid, Wahid, Mahid, Hashir, Aqib, Taha, Yasir, Tahir, Mutahar, ila akhiri menyebut kafilah yang beriman. Maka para hadirin sebelum jadi Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat hidup ini akan menjadi nikmat. Pasal sengaja solawat dibandingkan melalui wasilah, melalui daripada mana saya kelak semakin saran para aulia pada ulama sebelum mengalah yang tanpa terasa kita ikut hari ini. Cara dakwah berbeda-beda. Seorang dan ulama berteori barat yang dikatakan oleh Adam Smith. Berteori barat ini nama Adam Smith. Dia dalam teorinya berkata semua di dunia pasti mengalami 4 hal. Kenapa 4 hal? Yang pertama lahir, berkembang, jaya, dan mati. Kenapa? Majelis, pesantren, nama di sini kan. Artinya semua yang ada di dunia pasti mengalami 4 hal. Yang pertama lahir. Hari ini Nusati lahir 1 tahun. Tentu setelah ini akan berkembang. Karena teorinya berkembang, lahir, berkembang. Sudah lahir 1 tahun, pasti akan berkembang di pelosok di mana-mana. Bahkan berdaerah istimewa, nama Malaysia, hebat. Lahir, berkembang. Setelah berkembang, jaya. Ini masih bukan kejayaan daripada Nusyah TV. Nusyah TV dan semua program-programnya bukan hanya sekarang. Semakin lahir, nanti berkembang, nanti jaya. Tapi yang hati-hati adalah teori yang keempat. Apa? Lahir, berkembang, jaya, mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, organisasi sehebat apapun dahulu di Madura ada Basra, luar biasa. Kemudian lagi luar biasa. Lahir, berkembang, jaya. Sekarang kadang-kadang kita bertanya-tanya, hadirnya seperti padahal berjaya luar biasa. Yang mengawal, makanya kalau dengan Nusyah TV dengan program-programnya, ayo ini terus kita kawal menjadi program yang baik dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nusyah TV baru umur 1 tahun. Artinya ibaratkan bayi, dia masih belajar merangkak. Tapi sudah kita bisa lihat bagaimana programnya. Beliau sudah mengeluarkan akun sosial media luar biasa, ziarah ke makam-makam, datang ke asta-asta tujuh. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Orang yang sedih berdiomor, mereka memiliki hutang budi dan orang yang siapa suruh ngomong di dalam segala perkara. Maka hari ini kalau mengikuti Adam Smith dengan teorinya, maka bersiap-siaplah lahir, berkembang, jaya, dan mati. Kalau boleh diizinkan, saya ingin meringkas ulah mengurutkan jejak langkah masyarakat sebenarnya berkala. Sayyidina Khalil adalah guru ulama Nusantara, mulai dari paling bodoh sampai paling timur,
paling gajah, paling laut, berguru kepada Sayyidina Khalid. Tapi ada yang bertanya, berjalannya pasir penerus Sayyidina Khalid seakan-akan tidak ada. Pasir penerus Sayyidina Khalid lagi kan itu Kiai Imran. Putranya Sayyidina Khalid panjenengan menikah ingin adalah Kiai Imran. Banyak orang bertanya, seharusnya pelanjut estafet daripada beliau bisa memuluskan jalan dakwah beliau yang telah diwariskan. Banyak orang bertanya, kemana Kiai Imran? Kok tidak masyhur sebagaimana Sayyidina Khalid? Maka ada pendapat yang mengatakan Kiai Imran berbuat. Kiai Imran tidak itu sengaja menyendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya Sayyidina Khalid pun hebat. Kiai Hasyim Asy'ari mencoba, Kiai Mustafa Bisri Nengerunda, Kiai Ash'ab Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Muhammad Siddiq Jumber, Kiai Maksud dari Kerapia, dari Lasem, Kiai sebelumnya murid Sayyidina Khalid. Kalau Kiai Imran tetap berjusuar seperti ayahnya Sayyidina Khalid, maka murid-muridnya tidak akan timbul, tidak akan muncul di desa-desa, di masyarakat-masyarakat. Tidak akan muncul Kiai Muhammad Hasan Gendong, tidak akan muncul Kiai Muhammad Hasan Gendong di Keraksan, tidak akan muncul Kiai Zaini Mu'in di Nurul Paiton, tidak akan muncul Kiai Abdul Majid di Bata-Bata, tidak akan muncul para masyayikh yang lain. Karena sejak akibat dari Imran. Kiai Imran cara dakwahnya adalah membiarkan santri-santrinya dewasa. Memberi kita paham makna dari Imran. Apa luar beliau mendidik supaya semuanya tidak tersentral dengan kebongkaran. Melainkan pelosok-pelosok berkiblat-kiblat baru luar biasa. Sama dengan seluruh syadiri, pusatnya berada di mana? Makam daripada Abu Hasan Asy'ari itu berada di antara Luxor dan Mekah pertengahan, antara Mesir dan Mekah pertengahan. Kenapa? Agar semuanya kemudian nanti terpecah di mana-mana, termasuk di bantaran sebagaimana hari ini. Maka dengan demikian Kiai Imran kemudian memiliki putra. Kiai Imran Ka'alikom ngagungin putra. Sebini asmana Nyeronglah kado luar biasa. Jasa ini dia pun ulama semakin hela. Tapi beliau memiliki tretan. Percaya asmana tretan yang tidak dibuat Kiai Amin. Kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi umarok. Maka terakhir daripada Kiai Amin, inilah yang melanjutkan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan. Kiai Amin, beliau dan saudaranya Kiai Makmur adalah anggota legislatif di DPR RI. Dilanjutkan oleh putranya Kiai Fuad Al-Faruq, dilanjutkan oleh putranya, dilanjutkan oleh saudaranya dari Kiai Amin menjadi umarok, menjadi pelanjut estafet di bidang pemerintahan. Sedangkan yang menjadi ulama adalah putra putri daripada Nyai Romlah. Ini secara singkat. Siapa? Hadratus Syekh Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdullah Sayyidul Khalil dengan saudara-saudaranya. Maka kemudian karena di sentral ingin dikembalikan pusatnya ke Bangkalan, maka beliau berdakwah di pelosok-pelosok yang hari ini dakwah beliau dilanjutkan oleh Pemandara dan Kiai Haji Abdullah Asfar. Dilanjutkan sampai hari ini menyebar di desa yang agama. Apa tujuannya? Sami dakwahnya Sami ingin mengajak pada jalan satu. Dengan cara udhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dengan cara dakwah yang berbeda-beda. Kalau dahulu saya ngaji dari Abdullah Sepo itu mau sepo, saya ngaji mau sepo, mau ngaji bosok. Kalau sekarang, aduh, saya mau sepo larang. Semakin memberi pengajian sebagaimana tidak ada saya mau sebutkan lebih. Anak orang bahasa Jumber bahasa Jawa itu sebutkan. Kenapa sebutkan artinya? Sejak ini wis wayahe tindak. Kenapa sumber wajib mulai? Maka pengajian sudah jatuh ini semua sudah apa? Pada hari Jumat langsung besok pertama sudah apa? Kemudian lambat tahun putra daripada beliau Kiai Fahri ingin mengajak masyarakat muda-mudi sebagaimana kita tahu tidak ingin diajak bagaimana muda-mudi. Kita lihat kalau di video Kiai Abdullah Sahal yang hadir di depan adalah orang-orang sepuh.
itu yang nuansa dakwah yang baru. Dan yang diragul adalah muda-muda semanis bersedia. Namanya sudah sedikit heran. Nusa TV minat pertama seharusnya mendatangkan dai yang luar biasa, yang populer. Tapi hanya hari ini single beli. Kenapa? Karena jaringan dakwah yang beliau bangun adalah yang digaet ini. Kenapa yang diinginkan adalah muda-mudi? Karena syukur beliau rijal umat. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau hari ini pemuda-pemuda yang ada di Galis Nur Syadili ini menjadi orang yang baik, saya tidak bisa membayangkan 20 tahun seperti apa bakalan. Monopoli kepada tong sipon mana, jadi orang-orang seperti ini tidak tahu seperti apa yang dibayangkan. Apakah sebagaimana masa saya monopoli? Karena setiap 100 tahun akan muncul mujaddid baru. Setiap 100 tahun akan ada orang pilihan baru. Saya wala dengan NU-nya 1926, maka sebentar lagi 2026, 100 tahun lagi saya yakin dari Nusa TV akan bangkit pemimpin yang baru. Saya tidak bisa membayangkan bertanya kepada panitia tadi, Maman atau Rabu, abang video mulai sore. Panjenengan diberi contoh gelap, kiai pun beri mengatur bagaimana jalannya acara, mengatur bagaimana yang hadir nanti, mengatur bagaimana yang duduk nanti, mengatur selain sini keberadaan syarat tuh. Jika Anda mau tahu hanya dengan mengangkat tangan pakai ojen. Mulai dokter bahkan semakin ini semangat bukan hanya orang yang mengatur cuaca, mulai contoh semakin mengadakan urukan besar-besaran, urukan tanah besar-besaran yang pun pada teknik. Maka semakin jika sebosan bukan hanya orang yang mencari tanah uruk, tapi semakin sebosan budak sebelum bunuh. Lagi bisa bocah bocah lagi di guru ini mana orang yang diambil mana yang lagi karena kita khawatir merusak jaga ekosistem alam. Menabi pemuda-pemuda sebagaimana yang hadir pada malam ini ditambah dengan bagus, insya Allah akan menjadi nikmatul ummah. Dengan nahdlatul ummah akan menjadi nikmatul ummah. Makanya jika para alim, para ulama, jangan ada orang yang berbeda-beda. Sebagaimana Rasulullah, khalifah beliau daripada khulafaur rasyidin, karakternya berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat bijaksana, Sayyidina Umar orang yang sangat temperamen namun tegas dalam mengambil keputusan, Sayyidina Utsman adalah orang yang kaya raya luar biasa, Sayyidina Ali orang yang fakir miskin luar biasa. Tapi dengan gaya dakwah yang istimewa, Nabi Muhammad bisa menciptakan Islam menjadi Islam madani di Makkah dan di Madinah. Begitu juga di Bangkalan. Inilah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marina jika kuda audan kusukot Nusa TV. Waalaikumsalam. Insya Allah menurut beroleh misalkan ada ibu dulu SMA. Ada tak pada kenal di surga sini. Untuk mereka insya Allah kalau mudah-mudahan dirahmatkan. Para hadirin dirahmati Allah. Sebenarnya ada satu sisipan yang baik. Apabila kita hadir ke majelis sholawat, sebenarnya ketika hadir di wudhu, tahu saya sampai sholawat, tahu saya sampai aku bincang-bincang, di wudhu pun luar biasa. Kenapa? Dalam kitab dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah kaget. Nabi Muhammad tidak pernah terkejut. Malaikat memperburuk Nabi Muhammad berjumpa dengan segolongan kaum. Sekali kaum
muat terak ketujuh, muat terak bintang, bintang. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai sahabat Jibril, ini saya rekor ini kemuana hanya bintang. Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, kadito umat ayunan semuanya perenah wudhu dibangkitkan sebagaimana terang bintang. Tidak ada apa bisa ada wudhu orang kita ada apa di wudhu ada. Kita ada apa di wudhu ada. Berbeda apa? Kita ada di wudhu ada. Berbeda. Jadi mau kami. Maka orang-orang yang sebelum ada wudhu nikah kelak dibangkitkan sebagaimana bintang. Berarti ada bu, ada langsung wudhu. Pokok ini ada langsung wudhu. Maka nanti ketika di hari akhir wajahnya dibangkitkan sebagaimana bintang. Ada langsung wudhu. Maka dibangkitkan sebagaimana bintang. Ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, jumlah kerja boleh karena ternyata ada sekelompok orang yang wajahnya bukan yang bintang, tapi yang Buddha. Luar biasa, yang regional. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Ini keser malaikat Jibril, mohon keadaan ya Rasul, ada kita mari, ada kita diumandangkan, mohon menengah Allah di masjid." Berdoa kan? Orang parkir jadi tidak ada yang mau mereka. Ada orang parkir itu pokok sementing tidak ada yang lalu untuk ada lah tujuh masjid. Punya nih waktu. Oh ini menurutku. Ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, beliau lebih heran lagi. Wajah-wajah yang dibangkitkan sebagaimana asyams, sebagaimana matahari. Bagaimana? Kemudian mereka Jibril, ya Rasulullah, kadito umat ajunan, selama ketika odi, benih kalau kita ada gimani, ampun di wudu, ampun pada sholat tahiyat al-masjid, benar masjid. Wajahnya dibangkitkan sebagaimana cahaya matahari. Udah sering aja entah bahwa bulan ini kepungan, pernah numpak taksi dengan Surabaya. Kalau sepuluh numpak taksi dengan Surabaya, tiba-tiba sopir ini pas ampun dengan masjid. Bagus, matahari itu dibandingkan sejauh kita ada di Rasulullah. Pun aku tahu, mohon maaf mas, saya sudah bilang mas. Mohon maaf mas, berhenti di masjid sebentar. Oh ini saya apa? Silakan. Alhamdulillah. Boleh dalam waktu ya Allah. Ini kita yang surga. Yang kau penumpang sambung ini. Nah mereka itu lembut kata betul, pasti boleh. Jangan mas saya cuma ke toilet. Saya ini orang matahari. Ini mereka ini. Mereka ternyata aku udah begitu. Jasa ini keanian. Terkait toilet, anian, al-wudhu pas bersejak. Nah itu lihat tinggal oleh keseharian. Yang tidak terjangkau dalam pikiran saya adalah bagaimana yang hadir di Firmania, bagaimana yang hadir di Salawatan Hafsiyah, bagaimana yang hadir di program Musyafi'i, hadir di tempat yang berbahagia ini, ibu wudhu al-wudhu. Mana apa yang dibicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau sendiri asal kena wudhu, ini kebun istimewa luar biasa. Ngomong enak tahu aja kemarin. Sungguh kan ini nyari perjalanan sokong. Kalau boleh barokah ya, boleh kalau masuk barokah. Para Rabu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir saya, artinya orang dan kemudian sekolah, ibu berdepan dari mobil ini, dan mobil AC nyetor, terlalu gerungan keren. Depan ada yang jadi mereka abut akan mereka. Saya mencir panas ini tak benar benar. Para Rabu, boleh sebagai pemaparan terakhir mereka para panjenengan. Imam Ghazali ada
Kalau engkau ingin dikenang oleh sejarah, kalau engkau ingin dikenang historinya menjadi orang yang baik, maka pilihlah menjadi salah satu dari yang tiga. Memperoleh kenalan dari sejarah, pilih salah satu dari yang tiga. Penambahan, pertama, memperoleh kenalan, jadilah seorang bulut, jadilah seorang presiden, jadilah seorang pemimpin. Maka tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah, akan terus dikenal. Coba bers, siapa yang akan melupakan Soekarno? Akhir benar. Siapa yang akan melupakan Soeharto? Akhir benar. Siapa yang akan melupakan SBY? Akhir benar. Kenapa? Oh, beliau pernah menjadi presiden. Maka kalau ingin namanya tetap dikenang oleh sejarah, jadilah presiden. Walaupun cuma presiden rumah tangga, walaupun presiden Indonesia KKN, presiden Indonesia itu disebut Gus Dur KKN tapi Gus Dur presiden pernah dulu, semua presiden di Indonesia pasti KKN. Sebut Pak Bupati ya Pak Ibu. Tapi dia butuh Gus Dur. KKN-nya presiden Indonesia bukan kolusi, nepotisme, bukan. Kenapa? Semua presiden KKN. Satu, kalau Soekarno KKN-nya adalah kanan kiri nyonya. Soekarno-nya kanan kiri KKN. Kalau Soeharto bagaimana? KKN juga. KKN juga. Tadi makanya pelan boleh itu. Karena better late than never, karena yang sampai. Soeharto KKN, tapi Gus Dur tidak mau mengatakan apa KKN-nya. Karena waktu itu Soeharto yang berkuasa. Pada takut SK korupsi, nepotisme. Ketika yang menjadi presiden adalah Gus Dur, maka Gus Dur adalah Habibie tidak. Dan Gus Dur yang buka KKN juga. Kenapa KKN? Kecil-kecil nekat. Habibie kecil-kecil tapi nekat. Gara-gara nekatnya sampai timur merdeka di Indonesia. Kecil-kecil nekat. Megawati, abang jadi Gus Dur KKN. Ditanya, Gus Dur kalau menjadikan KKN-nya apa? Kanan kiri ngebut karena saya tidak menggunakan kerja. Kalau Megawati kayak kuda nil, KKN kayak kuda nil. Kenapa? Memberi masalah keluar dari angin. Tapi masalah keromol. Bukan karena hanya kata Gus Dur. Pokoknya susu makin ini kebetulan ini belum susu makin. Sebenarnya yang cuma aja nikah. PPKN pernah perhatian kemudian menghilang. Maka perhatian kami seperti Allah Subhanahu Wa Taala, presiden kita tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat. Di Mekah begitu. Sekarang Malik Salman, sebelumnya Malik Abdullah, sebelumnya Malik Fahd, sebelumnya Malik Faisal, sebelumnya Malik Abdul Aziz, tidak akan pernah dilupakan sejarah. Karena nomor di mulut tidak akan pernah dilupakan. Kata Imam Ghazali. Nomor dua, kalau engkau tidak bisa menjadi presiden, maka pilihlah yang nomor dua. Apa yang nomor dua? Menjadi ulama. Kalau engkau menjadi ulama, engkau tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Saya yakin, walaupun sampai berapa ribu tahun lagi, nama emas daripada Ki Abdullah Sakol tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Nama besar dari Sayyidina Khalid tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Sayyidina Khalid punya guru, Syekh Nawawi Al-Baghdadi, tidak ada yang lupa. Punya guru, Syekh Yusuf Al-Makassari, tidak lupa. Punya guru, Syekh Khatib As-Sambasi, tidak pernah lupa. Punya guru, Syekh Nuruddin Ar-Ramili, tidak akan pernah dilupakan. Sampai kepada Al-Imam Hambali, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Hanafi, Al-Imam guru-guru daripada beliau semua tidak akan pernah dilupakan. Berarti sebenarnya yang benar Pak Guru, jadi terkena jiwa bentaku. Berarti mengucap ini dia yang orang semua, ini orang semua anak terbaik di Fakultas. Nikah daripada ulama tidak akan pernah dilupakan. Kefahrillah sebagai pendiri bangkalan kota zikir dan sholawat oleh Indonesia tidak akan pernah dilupakan.
Apalagi di dalam ini ada tulisan peresmian itu gerbang Masjidul Syadzili. Intinya bakalan kota dikir dan sholawat tidak akan pernah diulang. Mohon ke aksi dan kebengkalan. Ya Allah, beri monumen kebersalah. Entar kita josap salah kan ya. Negeri tidak terjemahkan salah kopi. Ini saya alumni Bospo pengalaman kita dulu. Kota salah, pesantren salah. Ya Allah. Akhirnya dahulu kala guna nikah menganggap orang Bangkalan seperti salah. Dari salah dari luar kerang bener kok habisnya sampai ada manis ternyata sekarang kota salah sudah diubah menjadi zikir dan sholawat. Menjadi lebih utama, menjadi lebih afdal. Teringat pada sebuah riwayat bahwa pada orang bisa cibur salah luar biasa ketika belum dikuburkan wajahnya sudah menghitam. Kita eko guru muana pun makar, maka anak kodus yang bapak manting kita eko guru muana lama ada kade muana merosak kade. Maka Imam Abdullah bin Mubarak ada punya dalam cara tanah anak ini kan asalnya sambil nangis dari jenazah abadah ketika asalnya anak baginda Nabi Muhammad bosap daripada muana saya gusikan au bagi berjusuar keluar cahaya saya gusi bencong au bagi rokok luar biasa. Maka benar pada sebenarnya apanya anak Nabi Muhammad apa ajunan ma'rifah wasut wajah daripada orang semua akidah. Jawab Nabi Muhammad karena ada Nasabian pernah amahal demikian pernah asalawat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malam ini kita bersolawat bersama akan muncul di wajah kita kesayangan dalam akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Syukur terakhir mau tak bisa jadi presiden tapi jadi ulama syukur Allah jadilah penulis bisa jadi penulis boleh mengajar boleh si cerdas angkat-angkat Abdul bisa nulis apa nulis status Facebook apa alasannya tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Kenapa? 1 tahun muncul peringatan 1 tahun yang lalu akhirnya pula berbagai pertanyaan baiklah kalau begitu kadang-kadang kalau boleh semua boleh apa itulah tanya boleh kalau usah lengah telat jangan lebih terakhir ya memang mudah dilupakan sudah dia menggerak tangan ini hebat aja dulu akhirnya mau bersekolah tanya itu siapakah perempuan terhebat hapus aja dia bersama embuk bersama cut yakin siapa orang yakin bersama oleh ibu kita Kartini siapa namanya ibu kita Kartini tadi saya tahu bahwa dengan laki ini ngacung Harun mau menjauh nah bukan sudah mah Harun namanya Harun agar yang ini mana julukan sebutkan ibu yang hebat itu siapa ibu yang hebat siapa aku tak bisa dunia tinggal di agar terus ngacung sendiri cerdasan mulai ngacung siapa ibu yang hebat kamu cakap minum yang menel makanya yang menel coba bapak rumahnya karena benar-benar suruh jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang kita sedang memiliki ibu Pertiwi. Kalau bangsa Indonesia adalah ibu Pertiwi, maka yang terdekat dengan kita adalah Kabupaten Tercipta. Kenapa? Bengkalan. Bagaimana? Mengabdilah kepada ibu Pertiwi, mengabdi kepada Bengkalan. Dan menyatakan dengan moto dan visi misinya kota, zikir, dan sholawat.